sehat selalu ya adik-adik. Nah, ketemu lagi bersama Kak Nova yang akan memimpin pujian pada pagi hari ini. Nah, adik-adik semua pada ceria, mari kita bangkit berdiri yuk. Kita sapa Tuhan Yesus, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan dengan penuh semangat ya adik-adik ya. Dengan gerakan ya yang ceria. Silakan duduk adik-adik. Nah, sebelum kita melanjutkan pujian kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Kami sudah selesai tidur kami ya Bapa sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu lewat ibadah sekolah minggu online ini. Ya Bapak, kiranya Kau berkati anak sekolah minggu supaya kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan dengan gembira, dengan ceria. Juga ya Bapak, berkati Kak Nova yang akan memimpin pujian. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Nova mau tanya, siapa di sini yang selalu ingat Tuhan di kala senang, mengucap syukur? Wah, semua ya. Kalau di kala bersedih, berduka, ingat Tuhan nggak adik-adik? Iya, masih ingat Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Nah, mari kita nyanyikan lagu Jalan serta Yesus, berjalan bersama Tuhan di kala duka dan di kala suka. Oke adik-adik, bangkit berdiri yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, Kak Nova juga mau mengajak adik-adik tidak hanya berjalan dalam Tuhan, tetapi adik-adik juga bisa mengajak saudara, sepupu untuk bersekolah minggu. Bisa mengajaknya ke gereja, karena sudah waktunya nanti kita sudah bisa sekolah minggu di gereja adik-adik. Tapi untuk saat ini, mari kita ajak mereka untuk sekolah minggu online ya adik-adik. Mari kita nyanyikan lagu Satu Anak Tuhan Bawa Teman Datang Sekolah Minggu. Biar kita ramai-ramai memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga
pujian kita juga disuruh untuk membawa teman-teman kita untuk pergi sekolah minggu. Nah, adik-adik, Kak Nova mau menyampaikan bahwa kita juga harus mengikut Tuhan Yesus. Kita semua harus mau mengikut Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu punya kuasa, punya kekuatan, dan Dia adalah penolong kita, adik-adik. Dikala kita sedih, dikala kita susah, dikala kita menderita, meskipun kita senang, kita harus mau bersyukur kepada Tuhan. Nah, Kak Nova mau ngajak adik-adik menyanyikan sebuah lagu, sebuah janji kepada Tuhan kalau kita mau mengikuti Yesus. Yang belum tahu, mari belajar bersama-sama ya. Kita nyanyikan lagu Saya Mau Ikut Yesus. Itu janji kita ya adik-adik kalau kita mau mengikuti Yesus. Di Alkitab juga ada loh seorang yang akhirnya menjadi pengikut Yesus. Nanti akan disampaikan oleh Kak Mega yang akan bercerita tentang seorang nelayan yang menjadi pengikut Yesus. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, semua ambil posisi siap mendengarkan cerita. Nah, sebelumnya kita nyanyikan dulu. Aku siap mendengarkan cerita. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ayo kita berdoa. Bapa yang baik di surga, terima kasih untuk hari ini. Tolong kami untuk mengenal-Mu dan jagailah kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu sampai selesai. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, sebelumnya Kak Mega ingin absen dulu. Sekarang kakak mau absen saja. Anak-anak sekolah minggu yang kakak lihat jarang hadir. Axel, Jason, Crescentia, Lasinda, Rafael. Wah, ternyata masih banyak anak-anak yang belum hadir sekolah minggu. Yuk sekolah minggu, sekalian ajak juga teman-teman atau saudara serumah adik-adik untuk bersekolah minggu. God bless you. Adik-adik terkasih, pada hari ini Kak Mega tidak sendiri, tapi Kak Mega ditemani seorang bapak
yang pada minggu lalu sudah adik-adik dengar ceritanya. Siapa, ayo? Benar, Bapak Petrus. Bapak Petrus sebelumnya seorang nelayan. Adik-adik tahu apa itu seorang nelayan? Nelayan itu orang yang pekerjaannya mencari dan menangkap ikan untuk menjual ikan tersebut sehingga mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adik-adik akan mendengar cerita tentang Bapak Petrus yang menjadi pengikut Tuhan Yesus sebentar lagi. Adik-adik, sewaktu Tuhan Yesus hidup di dunia, Tuhan Yesus suka mengajar banyak orang seperti apa itu sifat dan karya Allah. Tuhan Yesus suka berjalan berkeliling, mengunjungi orang-orang untuk mengajar mereka. Disebut atau dipanggil apa orang yang suka mengajar? Benar sekali. Kita memanggil orang yang mengajar kita dengan sebutan guru. Adik-adik, ada satu pantai namanya Pantai Genesaret. Suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang yang mau mengenal Tuhan, Tuhan Yesus melihat Bapak Petrus bersama teman-temannya sedang membereskan jala mereka. Mereka terlihat sedih. Dan jala mereka yang mereka pakai untuk menangkap ikan kosong, adik-adik. Tuhan Yesus tahu kalau Bapak Petrus dan teman-temannya sedang sedih. Namun, Tuhan Yesus ingin semua orang mengenal dan mencari Tuhan dulu. Setelah itu, Tuhan, sebagaimana Ia selalu setia menolong, pasti menolong kita semua. Asal kita semua datang dulu kepada Tuhan dan mengenal Tuhan dengan benar. Adik-adik, tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berjalan mendekati Bapak Petrus dan perahunya. Lalu Tuhan Yesus naik di situ. Bapak Petrus pun berlayar dengan perahu. Setelah Tuhan Yesus selesai mengajar banyak orang yang tadinya berkeliling di dekat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menoleh lalu berkata, "Kamu pergi ke situ. Nanti di situ kamu tebarkan jalamu agar kamu mendapat ikan." Guru, sebenarnya kami sudah begadang, tidak tidur sampai pagi, tetapi kami tidak berhasil menangkap ikan. Tapi karena guru yang bilang, kami akan melakukannya. Adik-adik lihat, sekalipun Bapak Petrus adalah seorang nelayan, tetapi Bapak Petrus memilih untuk percaya dan mentaati perkataan Tuhan Yesus. Apa hasilnya adik-adik dari ketaatan Bapak Petrus? Benar adik-adik, perahu Bapak Petrus kepenuhan dengan ikan. Karena ketika Bapak Petrus melemparkan jalannya, ikan-ikan tertangkap begitu banyak masuk ke dalam jalannya, sehingga jalannya hampir putus adik-adik. Bayangkan seberapa banyak ikan-ikan itu. Pasti begitu banyak, sehingga jala Bapak Petrus berat dan hampir putus. Akhirnya Bapak Petrus ditolong oleh teman-temannya yang datang dengan perahu lain. Melihat begitu banyak ikan, dari tadinya tidak ada ikan, tiba-tiba begitu banyak ikan memenuhi perahunya dan perahu teman-temannya. Bapak Petrus terkejut, sebab Bapak Petrus akhirnya tahu suatu rahasia.
Tuhan, tinggalkan saya, sebab saya orang berdosa. Bapak Petrus menyadari adik-adik bahwa orang yang dia panggil guru, orang yang berdiri di hadapannya, sesungguhnya adalah Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan, sebab mulai hari ini kamu akan mengajak dan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Apa ya reaksi atau sikap dari Bapak Petrus? Saya mau ikut Tuhan Yesus. Ayo teman-teman, kita ikut Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi kita sudah lihat ya, Bapak Petrus melakukan apa? Benar, Bapak Petrus telah menemukan apa yang penting. Tuhan. Tidak ada yang lebih penting dari Tuhan. Bapak Petrus telah menemukan penolong, penyelamat, dan penuntun hidupnya. Kita sudah melihat ya. Akhirnya, Bapak Petrus meninggalkan hartanya. Dalam cerita ini adalah perahu dan ikan-ikannya. Bapak Petrus juga meninggalkan keluarganya, lalu mengikut Tuhan Yesus. Demikian juga teman-temannya adik-adik. Mereka semua memilih untuk mengikuti Tuhan. Karena apa? Mereka sudah mengalami dan menyaksikan betapa Tuhan hadir dengan nyata untuk menolong mereka. Tuhan Yesus peduli dengan kita semua. Tuhan Yesus senantiasa rindu agar adik-adik juga seperti Bapak Petrus mengenal Tuhan, lalu datang dan mengikut Tuhan. Seperti tadi Kak Mega memanggil nama adik-adik, seperti itu juga Tuhan Yesus memanggil Bapak Petrus. Seperti itu juga Tuhan Yesus sedang memanggil adik-adik. Tuhan Yesus dapat memanggil adik-adik untuk datang kepadanya melalui papa mama, melalui teman-teman, melalui saudara, atau melalui kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik, ketika mendengarkan nama adik-adik dipanggil, bayangkan, apakah adik-adik merasa senang? Apakah adik-adik merasa sukacita? Ya, demikian juga perasaan Bapak Petrus. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus yang baik, sayang, dan mau dekat dengan kita. Tuhan Yesus rindu agar kita datang dan mengenal Dia. Adik-adik tadi telah melihat Bapak Petrus mendengarkan kata Tuhan. Bapak Petrus mengikuti panggilan Tuhan karena dia mau mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik dapat mengikuti Tuhan Yesus dengan cara ketika sudah jam sekolah minggu, adik-adik taruh dulu permainannya, taruh dulu bonekanya, atau game yang sedang adik-adik mainkan, atau ketika adik-adik sedang ada di luar sekalipun, ketika papa mama atau Tuhan mengingatkan adik-adik lewat siapapun juga untuk beribadah, adik-adik bisa meninggalkan dulu pekerjaan adik-adik, mainan adik-adik, atau aktivitas apapun, lalu datang kepada Tuhan. Dan ingat, adik-adik mengajak juga teman-teman yang lain. Tadi kita sudah lihat ya, Bapak Petrus tidak sendiri, tetapi semua teman yang membantu dia di perahunya mengikuti dia untuk mengikuti Tuhan Yesus. Demikian pula adik-adik dapat mengajak siapa saja loh untuk mengenal Tuhan. Bisa kakak atau adik, bisa juga saudara-saudara adik-adik yang sedang bermain di rumah, atau teman adik-adik yang sudah lama adik-adik lihat tidak hadir di sekolah minggu.
ketika adik-adik merelakan permainan, boneka, atau hal-hal menarik lainnya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sesungguhnya adik-adik sudah sama seperti Bapak Petrus loh. Bapak Petrus beruntung karena Bapak Petrus dipilih Tuhan Yesus. Demikian juga adik-adik. Adik-adik sangat beruntung loh, karena adik-adik punya Tuhan yang sayang sekali adik-adik dan mau menolong adik-adik semua. Pada akhirnya, apa yang dilakukan oleh Bapak Petrus dan teman-temannya pada Lukas 5 ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ulangi. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Adik-adik yang terkasih, setelah kita selesai mendengarkan cerita firman Tuhan, sekarang kita mau berterima kasih dengan cara memberikan persembahan. Adik-adik dapat meminta tolong Papa Mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening di bawah ini. Adik-adik, sekarang mari kita lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik di surga, terima kasih kami boleh mengenal-Mu lagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu. Berkatilah persembahan kami. Tolong kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik. Dan jagailah kami beserta keluarga kami sampai kami bertemu Tuhan lagi. Dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa adik-adik.